Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 61 membasmi semua jejak. Melihat sosok-sosok itu bergegas pergi melarikan diri, bibir Feng Jiu melengkung membentuk senyum sinis. Begitu Anda melangkahkan kaki ke sini, jangan pernah bermimpi untuk kembali hidup-hidup. Saat suaranya jatuh, sosok Feng Jiu berubah menjadi merah tua, seperti roh hantu yang menerobos langit malam yang gelap menuju kedua sosok yang berlari itu, belati di tangannya yang dipegang terbalik bersinar dengan cahaya dingin haus darah. Saat berikutnya, sosok merah itu melesat melewati kedua pria yang berlari menyelamatkan diri dan darah menyembur, tubuh kedua pria itu membeku sesaat, sebelum jatuh kembali ke halaman. Buk, buk. Tidak ada tanda-tanda perkelahian yang terjadi, dan pembunuhan itu tidak membuat siapapun khawatir. Kehidupan keempat tentara bayaran pasar gelap telah direnggut dari mereka di bawah tangan Feng Jiu secara diam-diam dan diam-diam. Feng Jiu menatap ke arah angin, matanya menyipit. Dia melihat keempat mayat di halaman dan tatapannya meredup. Para pembudidaya mistik perlu dibekali dengan seni bela diri selain mengembangkan kekuatan mistik mereka. Hanya ketika kedua aspek tersebut digabungkan, seorang prajurit mistik dapat mengeluarkan kualitas terbaik dan menunjukkan kekuatan terbesar. Sedangkan baginya, dia telah mencapai tingkat awal tahap prajurit mistik. Ditambah dengan kemahirannya yang tinggi dalam pembunuhan dan keterampilan bela diri yang luar biasa, menghadapi semua prajurit mistik dari kota kecil ini bukanlah masalah baginya. Namun, jika dia meninggalkan kota itu, kekuatan yang tidak penting itu perlu ditingkatkan. Jika tidak, jika suatu hari dia bertemu musuh yang jauh lebih kuat darinya, dia akan secara pasif berada di bawah belas kasihan orang lain, untuk dibantai sesuai keinginan orang-orang. Melompat turun dan mendarat di halaman, dia mengaduk-aduk beberapa set mayat dan hanya berhasil menemukan lencana hitam yang sama dari semuanya, dan pada lencana-lencana itu, terukir karakter yang mengatakan, tentara bayaran pasar gelap. Pasar gelap. Dia bergumam pelan pada dirinya sendiri, mencari-cari informasi tentang pasar gelap dalam benaknya. Namun, Feng Qingge sebelumnya jelas jarang berhubungan dengan tempat-tempat seperti itu karena hampir tidak ada informasi sama sekali tentang pasar gelap di otaknya. Sepertinya aku harus pergi ke pasar gelap. Dia melengkungkan bibirnya membentuk senyum. Dia mengambil sebotol cairan dari dalam cincin spasial yang sebelumnya dia buat dan menuangkannya ke empat mayat di tanah. Suara mendesis terdengar dan keempat mayat itu mulai menggelembung dan berdesis dengan asap tipis yang menghilang ke udara. Mayat-mayat itu dengan cepat berubah menjadi genangan darah dan segera, yang tertinggal hanyalah 4 set pakaian hitam yang tergeletak di sana dalam tumpukan kusut. Keesokan harinya, Guan Xilin keluar sambil memijat tengkuknya, merasa agak bingung mengapa dia tertidur begitu lelap tadi malam. Dia mendongak dan melihat Feng Jiu sedang berlatih bela diri dengan gaya yang lembut dan anggun, dia pun tertawa terbahak-bahak. Jiu kecil, bela diri tidak dilakukan seperti itu. Sambil berbicara, dia berdiri di sampingnya dan sedikit menundukkan tubuhnya untuk menunjukkan kuda-kuda. Dia kemudian berkata, lihat, ketika berlatih bela diri, tubuh bagian bawahmu harus stabil, tangan terkepal erat, gunakan kekuatanmu untuk memukul, berteriaklah ketika kamu melancarkan pukulan, dan kekuatan dari seluruh tubuhmu akan terkumpul dalam pukulanmu. Dengan cara ini, akan ada kekuatan yang kuat di balik pukulanmu. Jika kamu terus melakukannya dengan cara yang baru saja kamu lakukan, kamu akan jatuh hanya dengan satu pukulan terhadap musuhmu. Pada saat itu, Guan Xilin seakan lupa hari saat Feng Jiu menghadapi sekawanan serigala sendirian tanpa sedikit pun rasa takut dan tidak ingat betapa miripnya dia dengan dewa kematian yang jahat saat dia mencuri nyawa mereka saat itu. Yang diingatnya hanyalah bahwa dia adalah seorang gadis yang baru berusia 15 tahun, walaupun dia memiliki sisi jahat, tetapi dia hanyalah seorang adik perempuan yang membutuhkan perlindungannya sebagai seorang kakak laki-laki. Ketika Feng Jiu mendengarnya berkata demikian, dia tidak dapat menahan tawa, kakak. Ilmu bela dirimu ditujukan untuk orang besar sepertimu, yang menekankan kekuatan. Ilmu bela diri yang aku gunakan, menggunakan kekuatan musuh untuk melawan diri mereka sendiri, yang mana beberapa ons saja dapat mengangkat beban seberat 1 ton. Saat berbicara, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, kakak, aku ingat kamu pernah mengatakan kepadaku bahwa kamu sedang berlatih kultivasi mental keluarga Guan milikmu sendiri. Benarkah? Benar sekali, itu adalah metode kultivasi mental keluarga Guan, dan juga dalam seni bela diri. Jiu kecil, kau ingin mempelajarinya? Kakak akan mengajarimu. Dia tertawa dan menggelengkan kepalanya. Tidak, maksudku aku punya gulungan kultivasi mental yang cocok untukmu. Dia melemparkan kosmos sak dengan tanda roh yang sudah dihapus kepadanya. Di sana, ada gulungan yang harus kamu baca dengan saksama selama beberapa waktu. Beristirahatlah sejenak dari latihan bela dirimu dan latihlah metode kultivasi mental ini terlebih dahulu.